berguna di hari kelak. Kami juga berdoa supaya berkat ekonomi, kesehatan sentiasa ada untuk mereka senantiasa Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan agar hari ini dalam kelas mereka akan ada sesuatu yang mereka dapat dalam pelajaran mereka. Dengan ini Tuhan kami menyerahkan semua anak-anak ini dan hanya dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Oke, sekali lagi salam dan selamat pagi. Mari kita bangkit berdiri semua. Oke. Mari kita sebelum kita memuji, menyembah, mari kita laungkan haleluya sebanyak 3 kali. Oke, angkat tangan sebelah kanan. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bangkit surga nama Yesus.
Ada satu sobatku yang setia. Hari ini aku rasa bahagia.
yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Kami tinggal aman di dalam Tuhan, bahwa Tuhanlah tempat perteduhan kami turun-temurun, bahwa Tuhanlah cahaya kami, bahwa Tuhanlah gembala yang baik, bahwa Tuhanlah pintu dan jalan kehidupan kami. Kami mohon Tuhan belas kasihan-Mu, ampuni kami Tuhan. Kami mohon ya Tuhan belas kasihan-Mu, beri kami damai, beri kami hikmat, biar kami dapat Tuhan melihat Engkau dalam segala perkara kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam setiap pribadi lewat pribadi, Tuhan berkati dan Tuhan penuhi dengan kuasa Roh Kudus, bahwa Tuhan sajalah menjadi pusat pemikiran dan hati kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Syukur puji Tuhan. Kita berikan tepukan bagi tim kita dan bagi Tuhan yang begitu hebat menyertai kita. Shalom semua dan selamat hari Natal diucapkan. Ya. Dan ya mungkin bagi yang tidak mengenal saya boleh panggil Brand. Brand. Ya. Dan saya juga sekarang saya bekerja sebagai seorang cegu di SMK Sanzek dalam pendidikan khas. Dan syukur kita dapat bertemu pada pagi ini. Mungkin boleh ganti mic dulu. Coba minta mic yang selesai, macam saya dengar ada bunyi sing 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 dia bilang. Oke. Sementara itu saya minta bagi tim media untuk kita memasang testing mic percobaan 1, tes mic 1 2, memasang satu video. Kita akan menonton satu video Natal. Oke. Kita tengok dulu, saya kasih tutup lampu lah supaya jelas sedikit. Sudah nih. Theophilus yang mulia, aku menuliskan peristiwa-peristiwa ini untuk Tuan, supaya Tuan dapat mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Pada masa pemerintahan Kaisar Agustus di Rom, dan Herodes menjadi raja di Yudea, Allah mengutus malaikat Jibril menemui Maryam, seorang perawan di Nazaret. Jangan takut Maryam, sebab engkau telah memperoleh anugerah Allah. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan namailah dia Isa. Bagaimana mungkin? Aku masih perawan. Ruh Allah akan datang ke atasmu. Anak itu akan disebut Sang Anak yang datang dari Allah. Kerajaannya tidak berkesudahan. Maryam pergi ke Yudea mengunjungi Elisabet saudaranya, yang juga mengandung secara ajaib. Elizabeth? Maryam? Oh, Maryam? Engkau perempuan yang paling diberkahi. Begitu juga buah kandunganmu. Ketika aku mendengar salammu, bayi dalam kandunganku melonjak kegirangan. Jiwaku memuliakan Tuhan.
dan ruhku bergembira karena Allah Tuhanku. Mulai sekarang segala keturunan akan menyebutku berbahagia. Hai penduduk Nazaret, Kaisar Agustus memerintahkan untuk mengadakan sensus penduduk di seluruh wilayah Galilea dan Yudea. Setiap orang harus mendaftarkan diri di tempat kelahirannya masing-masing. Maryam pun pergi ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri bersama Yusuf tunangannya. Namun tidak ada tempat menginap bagi mereka, kecuali sebuah kandang yang hina. Di daerah itu ada para gembala yang sedang menjaga ternak. Tiba-tiba malaikat Allah berdiri dekat mereka, dan kemuliaan Allah menyinari mereka. Hari ini telah lahir penyelamatmu di kota Daud, yaitu Al-Masih, Sang Junjungan. Mereka segera pergi melihat bayi yang terbaring dalam palungan itu. Mereka menjadi orang pertama yang memberitakan kabar baik tentang kelahiran penyelamat. Haleluya, beri tepukan. Amin. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, diberikan judul Terang yang Mengalahkan Kegelapan. Amin. Kita buka dalam Lukas 2, Injil Tuhan dalam Lukas 2, ayat yang pertama hingga ayat ke-20. Saya akan baca ayat yang pertama dan saudara akan baca dalam ayat yang kedua dan kita saling bersautan. Dan nanti kita akan lihat kalau ada paparan di sini, kalau tidak mungkin saya akan baca dalam terjemahan bahasa Malaysia. Dalam terjemahan apapun juga kita boleh baca bersama. Mari kita baca, saya bacakan dulu. Lukas 2 ayat yang pertama. Kelahiran Yesus. Pada masa itu Kaisar Agustus menitahkan semua penduduk Empire Roma mendaftarkan diri untuk dibanci. Ayat yang kedua. Semua orang pergi ke kota masing-masing untuk mendaftarkan diri. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu
sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam surga. Berilah roti kami sehari-hari, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari si jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Firman Tuhan begitu indah saudara, dan begitu berlapis-lapis rohani dan makna yang begitu menakjubkan saudara. Kalau kita lihat pada ayat yang pertama saja, dikatakan bahwa pada masa itu Kaisar Agustus menitahkan semua penduduk, kalau dalam beberapa terjemahan seluruh dunia, dikatakan seluruh dunia, untuk mendaftarkan diri mereka. Mendaftarkan diri mereka untuk apa? Untuk dibanci atau sensus, agar akhirnya nanti dikira-kira jumlah, oh ini bayaran cukai bagaimana, begitu. Jadi semua orang harus mendaftarkan diri mereka. Nah, ini adalah kerajaan dalam duniawi pada waktu itu. Dan pada saat itu semua orang berangkat ke tempat kelahiran mereka masing-masing. Dan Maria dan Yusuf, pada saat itu Maria masih hamil, mengandung, dan begitu syarat dia. Dan bayangkan, dia berada di kota Nazaret, ya. Mereka punya asal di kota Daud, di Bethlehem, tapi mereka mungkin bekerja di Nazaret. Yusuf sebagai tukang kayu, ya, tukang kayu. Kalau di sini yang pandai bertukang, saya tengok si Pendeta David dan semua bapak-bapak yang lain, ya. Jadi ada tukang kayu, dan jarak mereka ingin pergi ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri itu kira-kira 90 hingga 110 kilometer. Wow, itu dari mana kira-kira? Kalau contoh dari kota Kinabalu, dari Keke sampai ke Keningau. Bayangkan berjalan dengan unta, mungkin kalau dalam ilustrasi mungkin boleh paparkan. Kalau kita lihat dalam ilustrasi dan seni-seni, selalunya mereka Bunda Maria di atas, ya seperti ini, di atas keldai atau unta, ini keldai, dan akhirnya Yusuf di sebelah menjaga. Nah, bayangkan 90 kilometer dari Keke ke Keningau. Wow, saya rasa tidak dapat satu hari. Jadi mesti 2-3 hari, kan? Paling kalau penat, lapar, mau kasih makan lagi itu keldai, kan? Sendiri pun mau makan. Ini gambarannya bahwa mereka taat menggenapi firman Tuhan untuk bahwa Mesias itu lahir di Bethlehem. Dan itu menggambarkan perjalanan rohani mereka dalam gelap, dalam liku-liku, dalam keadaan mungkin jalan itu tidak rata, saudara. Dan banyak karenanya, tetapi mereka tetap setia berjalan dalam perjalanan iman mereka.
Begitu juga dengan kita saudara. Pada saat ini juga, mungkin dalam pribadi saudara saat ini, saudara merasa seperti perjalanan yang sangat panjang dan jauh. Ada liku-liku, ada keadaan saudara dalam kegelapan, ada seasons dia. Tapi dengar baik, di dalam tubuh Maria ada siapa? Ada Yesus. Ada Tuhan yang menyertai mereka sehingga mereka selamat tiba di kota Bethlehem. Ini menggambarkan perjalanan iman kita sendiri. Bagaimana kita menjalani hidup kita dengan penuh tekun menggenapi firman Tuhan. Nah, dalam dia mentaati Allah, dia tetap menunaikan kewajibannya sebagai rakyat. Kan? Dia menunaikan kewajibannya sebagai rakyat untuk cukai dan daftarkan diri. Dan dalam masa yang sama tidak mengabaikan perintah Allah. Dan semua orang, bahkan seluruh dunia mendaftarkan diri untuk kerajaan itu, kerajaan Roma itu. Semua orang, dan akhirnya semua orang terlalu sibuk sehingga mereka tidak melihat bahwa hadirnya anak Allah di dalam dunia ini. Ironinya saudara, semua orang mendaftarkan diri di dalam kerajaan duniawi ini. Tetapi sama seperti itu, Tuhan kita juga, Allah kita, memerintahkan juga kepada kita semua. Bahwa kita semua juga harus mendaftarkan diri. Bukan saja dalam kerajaan duniawi, tapi datang seluruh dunia mendaftarkan diri dalam kerajaannya Tuhan. Amin saudara? Katakan amin. Dalam ironinya semua orang mau mendaftarkan diri dalam kerajaan Romawi ketika itu. Tuhan juga dalam misteri rohaninya ingin mengajak semua orang mendaftarkan diri di dalam kerajaan surga. Wow. Amazing saudara. Dan ketika mereka, saya percaya waktu itu bayangkan di Malaysia ada lebih 30 juta rakyat Malaysia. Dan bayangkan kalau pilihan raya. Oh tadi yang pilihan raya di Sabah saja pun saya tengok ramai yang jam 12 jam pandu kereta. Dan sampai akhirnya dapat juga satu yang kan si mama ngam dia dapat satu yang tinggal 1 menit lagi. Nah, itu satu puji Tuhan. So, itu kesesakan. Nah, bayangkan ini kesesakan, ramai orang datang ke sana. Apa yang berlaku? Mereka mau cari tempat apa? Menginap, tempat tinggal. Tempat tinggal kalau dalam bahasa isyarat ini tempat tinggal. Tempat tinggal, tidak tangan. Tempat tinggal. Tapi mereka tidak menemukan tempat tinggal. Wah. Dalam gambaran kita, bayangkan kita semua ini seperti rumah. Dan Yesus mau datang hadir, tinggal. Tapi tidak ada satu pintu yang terbuka untuk Tuhan Yesus. Semua tutup pintu. Lagi pula ini si Yusuf ini, dia cuma tukang kayu. Dia tidak kaya. Maria mungkin tidak bekerja. Ya, mereka pun berjalan, tidak memiliki harta benda, tidak punya uang, tidak ada tempat untuk mereka diterima. Yesus datang seperti orang miskin. Dan apakah kita saat ini refleksinya? Apakah pintu hati kita terbuka buat Tuhan saat ini? Renungkan. Dan biarlah pintu hatimu menyediakan tempat yang khusus buat Tuhan. Sebuah palungan yang indah. Kamu tahu apa yang berlaku? Pada saat mereka tidak punya tempat tinggal, akhirnya apa yang berlaku? Ada tempat kandang hewan. Dan di sana di kandang hewan itu, di sana hewan-hewan itu ada di sana. Ada jerami, ada satu tempat yang sangat indah, coba paparkan. Nah ini, mungkin coba paparkan lagi di sebelah. Ini adalah palungan. Ya,
palungan. Dan palungan ini adalah tempat makan sebenarnya. Tempat itu hewan makan, domba atau sapi atau sebagainya, binatang yang ada di sana. Untuk binatang itu makan. Dia makan. Tapi Yesus tidak punya tempat. Tidak ada rumah. Tapi ada satu kandang, tempat para binatang. Dia ditempatkan sini. Kadang-kadang saya terpikir bila saya bacakan, saya bilang, takut saya kalau tiba-tiba tuh sapi gigit Tuhan Yesus gitu. Atau pergi makan Tuhan kan. Ya karena simpan di dalam sana. Tapi tidak. Tuhan begitu aja, dia dilindungi. Dan para binatang itu duduk diam. Dekat. Wow, mereka juga berkarya dalam keselamatan umat manusia. Kalau tidak, sudah jadi korban ini. Kan? Dia ditempatkan di sini. Apa artinya saudara kalau kita lihat palungan ini, dia diperbuat dari apa? Coba siapa yang boleh jawab? Tinggal palungan ini, dia bentuk dari apa? Kayu. Dia kadang-kadang boleh dibuat dari batu juga, tapi selalunya kayu lah. Senang dibuat, senang dijumpa. Di Supun tukang kayu, mungkin dia nampak kayu dari sana, bikin sekejap kan? Tidak tahu. Tapi Yesus sejak dia lahir pun sudah ada kayu di belakangnya. Amin. Dan sehingga kematian di belakangnya tetap ada kayu. Ironinya Yesus lahir untuk mati bagi kita semua. Haleluya. Dia dibaringkan di atas kayu. Dia sudah siap, committed untuk selamatkan kita. Untuk disalib, dia sudah committed. Dihina, dia sudah committed. Bayangkan minggu lalu saya ajar PKK juga. Dan saya ajar juga tentang ini. Dan saya bilang, berapa lama itu baby dalam badan mama kamu? Saya bilang kan, 1 tahun cigu, dia bilang. Yang bilang, 7 bulan, dia bilang. Saya bilang, boleh juga lah kalau yang premature, saya bilang. Tapi yang luar biasanya ada satu murid, dia bilang, bukan 9 bulan kah? Dia bilang. Saya, betul, saya bilang. 9 bulan di dalam tubuhnya Maria. Kan? Dalam tubuhnya Maria. Ironinya saudara, Maria menjaga Yesus dalam tubuhnya. Kan? Dan saat ini setiap kita juga ada seseorang dalam tubuh kita. Yaitu Yesus. Dan kita harus berperan seperti Maria. Menjaga Yesus dalam perut kita. Amin. Dalam perut kayak Tuhan Yesus. Rahim bahkan. Ya, salah lah, tapi lebih kurang lah. Oke. Tapi dan akhirnya waktu Yesus lahir, dia dibalut dengan kain lamin. Orang tanya, "Cigu, adakah pampers dulu-dulu?" Dia bilang. Saya bilang, "Ada kali ini diperbuat dari kulit kambing," saya bilang. Tapi rupanya bila baca balik ini daripada kain kapas gitu. Dan dia dibalut seluruh tubuh dia, tidak macam pampers yang dia balut di bawah saja. Dia balut semua badan. Apa artinya saudara? Jadi dia tidak dapat gerak. Supaya dia rileks, dia tidak dapat gerak sembarangan. Akhirnya perut dia pun tidak kembung, tidak masuk angin. Nah, begitulah Tuhan Yesus sanggup taat kepada Bapa. Rencana Allah terikat dengan janji untuk menyelamatkan manusia. Dan dari awal dia sudah committed. Dia sudah pakai kain itu. Sehingga kematian pun kita melihat Yesus di kain kafankan. Beri sorak saya bagi Allah kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Dia begitu committed. Maka kita saudara harus menteladani Kristus. Dia terang, dia cahaya. Dia sanggup untuk menjadi sebegitu rupa. Wow. Maka saudara, kita pun harus menempatkan satu palungan, umpama salib. Dan Yesus ada di hati kita. Dan sehinggakan kita menjalani seumur hidup kita, memikul salibnya Tuhan, memikul palungannya Tuhan. Sehingga kita juga menerima luka-lukanya Tuhan, bersatu dengan luka-lukanya Tuhan, bersatu dengan kebangkitannya, bersatu dengan kesembuhannya, bersatu dengan mujizatnya, dan bersatu dengan Dia di surga. Amin.
Dalam ayat ke-8, pada malam itu beberapa orang gembala sedang menjaga domba di padang. Wow, pada waktu malam. Kalau malam gelap kah terang? Gelap sangat kalau waktu malam. Dan mereka berjaga. Mereka berjaga dan mengawal domba-domba mereka. Dan ini menggambarkan dunia yang dalam gelap gulita, penuh dosa. Gembala ini dalam hierarki atau status sosial mereka sebagai dalam masyarakat, mereka ini kira yang paling hamba. Paling hamba. Boleh dikatakan begitu. Paling hina secara liturgi dan hukum pun mereka dilihat tidak bersih. Sebab selalu sama hewan mungkin ada najis-najis tertentu. Jadi mereka tidak selalu pun pergi mandi juga. Nah, mereka selalu tidak mandi. Ada kayak yang tidak mandi nih hari? Mau pergi gereja ya mau mandi. Lambat bangun. Tapi para gembala itu begitu. Mereka tidak mandi, tidak mereka jaga sampai waktu malam. Ada orang yang kalau amat tinggalnya dia main seruling gitu saja. Dan mereka menjaga. Tapi mereka ini kuat. Lawan serigala, lawan apa semua. Mereka boleh buat begitu. Tuhan menjadikan gembala sebagai saksi pertama kelahiran juru selamat. Wah, dia tidak pilih bangsawan atau raja atau para permaisuri untuk dia bagi makhluk. Ini Herodes, lahir itu raja sama kau. Dia bilang, tidak. Dia mulakan dengan orang yang paling miskin, paling hina, yang tidak dipandang oleh masyarakat. Tapi mereka dilihat oleh Allah sebagai aset yang sangat bahagia. Ini panggilan untuk kita saudara, untuk kita hidup dalam kemiskinan. Baik. Apa artinya saudara? Panggilan untuk kita hidup dalam kemiskinan. Miskin akan dosa, miskin akan tipu daya, miskin akan membenci orang, miskin akan segala kegelapan atau dosa. Memiskinkan diri, mengosongkan diri. Sehingga yang terisi adalah Yesus, satu-satunya harta. Dialah kekayaan murni sejati. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Ini panggilan kita untuk miskin di hadapan Allah. Sama seperti mereka para gembala. Benar-benar tulus dan murni. Dan kita membawa hati kita di hadapan Allah. Wah, mereka ini secara ritual, secara agama tidak benar. Tidak mandi, tidak bersih. Tetapi mereka lah yang dipilih oleh Allah. Dikatakan di sana, tetapi malaikat itu berkata, janganlah takut. Tiba-tiba malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka dan cahaya kemuliaan Tuhan menerangi mereka sehingga mereka ketakutan. Wow, cahaya Tuhan membuat hati gemetar, membuat hati kita bergegar. Tetapi malaikat memberi hiburan, jangan takut. Aku datang membawa berita baik untuk kamu, berita yang akan menggembirakan semua orang. Wah, dia tidak bilang ini berita hanya untuk mamai, dia bilang. Tidak, atau ini berita hanya untuk bangsa Israel atau bangsa dusun, bangsa Murut, bangsa Cina, bangsa apa-apa saja bangsa kita, Lundayo dan sebagainya. Tetapi dia katakan untuk semua orang, katakan semua orang. Semua orang, artinya saudara, setiap kita yang hadir hari ini, berita baik itu untuk kita semua. Coba pegang hati kamu begini, pegang hati gini. Untuk saya bilang, untuk saya. Ya betul, untuk saya toh. Karena saya pikirkan, betulkah Tuhan? Kau datang untuk saya. Wow, saya ulang. Saya pikir, mengiring Yesus, sanku. Mengiring Yesus, keputusanku. Mengiring Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Haleluya. Mengiring Yesus seumur hidup kita. Dia sayang kita, dia cinta kita. Dia bahkan yang paling rendah pun
Dia pilih. Apalagi saudara semua yang hebat dan berharga. Saya lihat semua orang di sini sangat diberkati oleh Tuhan. Apalagi saudara sekalian, amin. Pasti dipandang oleh Allah. Haleluya. Pada hari ini di kota Daud telah lahir penyelamat kamu, Kristus Tuhan. Kalau dalam bahasa beberapa tafsiran, juru selamat. Juru selamat. Apa artinya juru, saudara? Juru ini dia ahli. Dia tahu selok belok, dia tahu macam mana ini. Kalau juru tukang kayu, dia tahu cara potong begini, cara begini. Dia tahu macam mana buat rumah ini, buat rumah begitu. Yesus juru selamat. Apa yang dia tidak boleh kasih selamat? Kalau saudara saat ini dalam keadaan saudara terbelenggu dengan dosa memaki atau curi ayam. Saudara bilang, susah Tuhan, saya tidak boleh berhenti curi ayam, dia sedap ayam dia Tuhan. Ayam yang saya punya saya buat tidak sedap. Saya curi dia punya, Tuhan saya tidak mampu. Tidak, Yesus juru selamat, dia boleh, dia ahli. Macam mana kau boleh bertobat, ada caranya, datang padaku. Amin. Macam mana engkau, kalau bagi anak-anak muda, teman-teman saya, ada yang meluang, mereka terlalu ketagih melihat film-film yang tertentu. Mereka tidak boleh berhenti, saya mau pulang, saya mau tengok itu saja, tidak boleh. Saya delete, saya download lagi balik, dia ulang. Tidak boleh. Yesus, juru selamat, amin. Dia juru boleh selamatkan engkau dari ketagihanmu, dari tipu daya, dari kebencian, dari iri hati, dari dosa-dosa itu semua. Yesus, juru selamat. Katakan juru selamat. Wow. Amin. Amin saudara. Adakah sesuatu dalam hati saudara yang saudara rasa ingin diselamatkan pada hari ini? Masih kita bergumul dalam perjalanan yang begitu dalam. Mungkin bukan 90 km lagi. 1000 km lagi kamu berjalan. Tetapi satu langkah kita kepada Tuhan, 1000 langkah Tuhan berlari ke arah kita. Amin. Ada satu puisi yang indah yang saya baca beberapa ketika dulu. Aku berjalan bersama Tuhan. Dalam perjalananku ada 2 tapak kaki. Satu milikku dan satu milik junjungan Yesus. Kami berjalan, waktu hujan, waktu ribut, kami berjalan bersama. Suatu ketika aku lelah dan aku terlelap. Maka aku teruskan lagi perjalanan. Ketika aku melihat di belakangku, tinggal 1 tapak kaki saja. Aku katakan, Tuhan, mengapa kau meninggalkan aku? Satu orang sudah berjalan. Tetapi ketika aku melihat, rupanya aku dalam gendongannya Tuhan. Dan tapak kaki itu adalah tapak kaki Tuhan. Beri tepukan bagi Tuhan kita. Maka saudara, ingat baik, apapun pergumulan, apapun persoalanmu, Yesus juru selamat. Yesus mampu mengubahkan hidupmu. Dikatakan bahwa tiba-tiba malaikat itu disertai oleh sepasukan besar malaikat surga yang memuji Allah. Termulialah Allah di langit yang tertinggi, dan di atas bumi sejahteralah manusia yang menyenangkan hatinya. Wow, kalau dalam liturgi purba, kalau kamu lihat dalam liturgi purba, gereja-gereja purba, mereka menyanyikan ayat itu dengan melodi yang begitu mendalam. Termulialah Allah di langit, di tempat yang maha tinggi, terpujilah Tuhanku. Dan para malaikat itulah caroling yang pertama, saudara. The first carols. The first Noel kan? The first carols, Jesus. Itu caroling sangat alkitabiah. Sangat biblical. Setelah para malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu bercakap sesama mereka. Oh ya, boleh paparkan ada ilustrasi malaikat berjumpa dengan para gembala. Dan akhirnya apa, gembala-gembala itu bercakap sama mereka, marilah kita pergi ke Bethlehem.
dan melihat perkara yang berlaku itu dan sudah diberitahukan oleh Tuhan kepada kita. Di dalam ayat ke-16 dikatakan, mereka segera pergi. Mereka segera pergi, saudara. Amin. Katakan, segera. Kalau dalam beberapa tafsir dikatakan cepat-cepat. Woi, tidak tunggu lagi. Saya mau cepat-cepat nih, mau pergi tandas. Kalau kamu tengok, saudara cepat-cepat, orang begini-gini lagi lompat-lompat, mau pergi tandas. Satu kali saya dari sekolah, saya lupa mau pergi tandas kan, Allah jam lagi saya bilang. Saya ingatkan macam selalu 20 menit beli sampai kalinya 40 menit. Saya bilang, Tuhan beri saya kekuatan, saya bilang, untuk menahan kencing saya bilang. Dan akhirnya sampai di rumah pun, mau buka kunci lagi, terpaksa lompat-lompat. Puji Tuhan, saya bilang. Akhirnya berjaya. Dan akhirnya bercepat-cepat. Ya, kita cepat-cepat. Mereka tidak tunggu lama, saudara. Wow, kalau kita, saudara, mendengar berita begitu rupa, keselamatan untuk semua orang. Oh, dia tidak tunggu. Cepat-cepat, mari kita pergi tengok. Ini teladan iman kita, saudara. Hari ini, kalau saudara mendengar firman ini, dalam firman Tuhan katakan ini, dan saudara dalam hatimu berkata, oh hari ini saya mau bertobat. Hari ini saya mau berhenti melakukan ini. Hari ini saya mau mulai lakukan ini. Iman itu aktif, iman itu hidup. Bersegeralah, cepat-cepatlah lakukan itu. Kekuatan sendiri tidak mampu. Tetapi dalam perjalanan mereka, percayalah, selaskar malaikat Tuhan mengiring mereka. Dalam perjalanan malam itu, saudara. Mungkin kita juga dalam perjalanan malam. Wah, penuh dosa, kegelapan, kita hidup dalam dosa. Tapi malaikat Tuhan melihat kita, dia tidak boleh jatuh. Kami iring dia. Amin. Dan akhirnya, saudara, mereka tiba di sana. Mereka melihat Tuhan. Dan mereka melihat siapa? Maria, Yusuf, dan bayi Yesus ketika itu. Nah, Maria itu simbol kesucian. Bahwa kita menemukan kesucian dalam perjalanan kita. Yusuf itu gambarnya pelindung bagi Yesus atau bagi keluarga itu. Dan kita harus juga memiliki iman seperti Maria dan Yusuf. Suci, menjaga kesucianmu. Dan melindungi Yesus dalam hatimu. Apapun dosa, apapun orang cakap, Yesus nih begini-gini, Yesus nih bukan. Ini dia bilang, ini sesat nih, tapi kamu lindung Yesus dalam hati kamu. Tidak, saya jaga Yesus. Oh saya rasa kau cantik, kau comel, lelang. Las-las bukan sudah nama bukan lagi nama, saya pilih satu nama lah. Nama Maria, nama Maria. Ada Maria sini, ada juga Mary sini, ada juga Mary lagi satu. Tapi tiba-tiba jadi Maryam. Kan? Ya betul kan. Tapi kita hari ini dorong kita, lindung Yesus dalam hatimu. Dialah cahaya yang hidup dalam hatimu. Segala bentuk kegelapan, penipuan, iri hati, kesesatan, penyembahan berhala akan diterangi oleh cahaya Kristus. Haleluya. Para gembala itu mendengar, semua orang yang mendengarnya heran akan apa yang dikatakan oleh para gembala itu. Mereka menjadi saksi, mereka aktif dalam iman mereka. Tetapi Maria dikatakan di sana, Maria menyimpan semua perkara itu dalam hati dan merenungkannya. Wow. Ya, satu ekspresi iman yang berbeza. Para gembala mereka mengekspresi dengan penuh aktif, bergegas, bersegera dan cepat-cepat, dan mereka berbicara lantang. Mungkin dong saya tadi nampak malaikat, gitu. Tidak sempat gambar. Tapi akhirnya Maria mendengar semua itu. Saya percaya Maria sedang tersenyum dan menyimpan semua itu dalam perkara dalam hatinya. Mungkin dalam terdetik dalam hatinya, saya diaibkan, mungkin difitnah, mungkin orang ingat saya berzina sehingga ada anak. Dan saya dalam keadaan yang mengandung, saudara, 90 km dari Nazaret ke Bethlehem. Saudara, kota Bethlehem apa maksudnya? Kota Bethlehem maksudnya kota roti.
Roti ya, saudara. Kota roti. Dan Yesus diletakkan di mana tadi? Palungan. Tempat apa? Makan siapa? Hewan. Yesus dipersembahkan di Bethlehem, di kota roti, di tempat makanan hewan. Mengapa saudara? Ada satu simbolis yang sangat indah. Bahwa Yesus menjadi santapan bagi seluruh dunia. Dialah roti yang hidup. Dia tidak sembarangan diletakkan dalam palungan di tempat makan hewan. Karena memang benar dia adalah makanan untuk seluruh dunia. Dan dia diletakkan di sana. Dan mengapa di kandang hewan saudara? Bukan satu kebetulan juga. Manusia pada saat itu dalam kegelapan dunia hidup seperti hewan. Kan? Terlalu liar dengan dosa. Tetapi Yesus bersedia untuk menjadi santapan kita semua. Amin. Haleluya. Kan kadang-kadang saya lihat Tuhan Yesus ini, saya terhibur dengan lagu yang saudara Ancis bawakan tadi. Kan? Ada satu sobatku yang setia, tak pernah meninggalkan diriku di waktu aku susah, waktuku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Kan? Nama Yesus yang menghibur hatiku. Simpanlah Yesus dalam hati saudara. Ayat terakhir. Coba paparkan ilustrasi terakhir. Semua gembala itu kembali ke padang sambil memuji-muji Allah bagi segala yang sudah didengar dan dilihat oleh mereka. Karena semuanya tepat seperti yang dikatakan oleh malaikat. Boleh paparkan gambar yang terakhir? Ya. Semua gembala itu kembali ke padang sambil memuji-muji Allah bagi segala yang sudah didengar dan dilihat. Wow. Kalau saya kan, saudara sekalian, kadang-kadang saya pikir, kadang kamu pulang, saya ulang. Kadang kamu pulang lagi, saya ulang. Kalau saya mau stay di sana. Ini Tuhan, saya ulang. Saya pegang di peluk Tuhan Yesus. Tuhan hadir sini. Saya tidak mau pulang sudah kalau saya, kan? Betul atau tidak? Kan? Coba bayangkan, kalau saudara tahu itu Tuhan yang hadir, yang lahir. Saudara pun tidak mau pulang. Ini Tuhan, saya mau tinggal. Tapi mengapa para gembala itu pulang, saudara? Dia pulang ke padang kembali. Ke tempat mereka kembali. Nah, saudara, bukan berarti bahwa mereka meninggalkan Tuhan. Bukan berarti mereka meninggalkan Tuhan. Tetapi, inilah yang sepatutnya kita lakukan, saudara. Pada saat kita datang ke gereja, pada saat kita menghadap altar yang kudus di hadapan Tuhan. Kan? Bayangkan kandang yang dikatakan hina mungkin tadi, diubah menjadi altar penyembahan. Mereka menyembah Allah di sana. Mereka pulang. Bayangkan saudara, kita yang datang ke gereja hari ini, kita juga harus keluar. Kembali ke tempat kamu masing-masing, ke tempat pekerjaanmu, ke tempat rumahmu. Beritakan Yesus. Engkau menjadi cahaya di sana. Engkau menjadi sinar di sana. Amin saudara. Bahwa mereka datang di tempat Yesus itu. Mereka pulang. Biarpun mungkin sudah Yesus di sana dan mereka sudah kembali. Tapi dalam hati mereka ada siapa? Ada Yesus sudah yang lahir. Ada palungan yang tersedia. Dan mereka menggenggam itu seumur hidup mereka. Saya panggil para pemusik ke depan. Dan akhirnya saudara, kita menjadi cahaya bintang-bintangnya Tuhan. Kita menjadi dutanya Tuhan. Dalam kegelapan duniawi ini, kita dapat melihat bahwa Tuhan begitu heran dan ajaib. Bahwa Dia boleh memakai yang paling rendah untuk mengasihi kita dan melindungi kita. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Kita angkatkan
pujian ini seperti palungan. Sebagai respons kita pada firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Seperti Maria renungkan dalam hatimu sungguh-sungguh. Ini aku Tuhan. Aku lemah, tetapi Engkau kuat. Aku tidak mampu, aku miskin. Aku dalam perjalanan yang jauh, aku tidak mampu Tuhan. Namun Tuhan melihat Engkau, saudara. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lagi di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sekali lagi, seperti palungan. Oh, seperti layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Oh, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Oh, di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kami memuji-Mu. Lahir di hati kami. Oh Yesus, Engkaulah Tuhan kami yang hidup. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Dengan lebih sungguh katakan, lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Nyanyikan lagi. Sebab Natal, sebab Natal. Oh, Tuhan mengasihimu. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Haleluya. Oh, segala pergumulanmu, Tuhan mengenal engkau.
Hari ini engkau diubahkan oleh Tuhan. Malammu menjadi cahayanya Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Tadinya saudara, para gembala itu datang mencari Yesus pada waktu malam. Dan mereka menemukan Yesus. Akhirnya mereka keluar pada waktu pagi. Ada terang yang baru, ada hari yang baru buat saudara sekalian. Apakah saudara dalam kegelapan saat ini? Apakah saudara pada saat ini pintu hatimu engkau buka buat Tuhan? Tuhan hadir dalam hatimu saat ini. Dan dia mengubah malammu menjadi terang. Dan terang itulah yang mengalahkan kegelapan. Segala kegelapan dosa dihancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Saudara, dengar baik. Dalam situasi yang singkat, pertemuan yang singkat, melihat bayi Yesus. Bayi Yesus, dia masih bayi. Tetapi dalam pertemuan singkat dengan bayi Yesus pada waktu malam itu pun sudah cukup momen yang intens untuk mengubah hidup mereka menjadi gembala-gembala yang penuh cahaya Tuhan. Maka saudara pada hari ini, engkaulah gembala-gembala yang Tuhan pilih untuk menggembalakan hidupmu, menggembalakan hidup orang lain. Dan paling penting, gembalakan dirimu baik-baik. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya. Oke. Saya difahamkan tidak ada Ica dan saya sambung untuk pengumuman. Pada minggu hadapan 28 hari bulan ya, kita ada kebaktian di sini atau bagaimana? Nanti kita akan maklumkan dalam grup lah kan, dari semasa ke semasa. Dan mungkin kalau tidak ada waktu itu boleh ke mana-mana saja. Oke, tapi kalau ada kita datang sini. Dan itu juga dengan persekutuan juga mungkin sudah persekutuan doa yang terakhir hari Jumat lepas. Dan uang persembahan pun RM5 saja. Setiap orang RM1 kan. Dan juga kita mengucapkan selamat hari Natal ya pada semua. Kita coba ucap Merry Christmas 1, 2, 3. Merry Christmas pada semua orang. Dan nanti hati-hati dalam perjalanan dan sukacita Natal berjumpa dengan keluarga. Dan biarlah kasih Tuhan yang menguatkan kita semua. Dan yang 31 hari bulan kita ada kebaktian tahun baru di tempat ini sampai jam 1 pagi. Oke. Alright, boleh. Siapa yang hadir waktu itu boleh ikut acara. Mungkin ada yang tidak balik kampung. Kalau yang bersama keluarga di kampung merayakan juga sangat dialu-alukan. Kebersamaan keluarga itu sangat indah. Tapi kalau ngam kamu ada di sini, kebersamaan kita juga sama indahnya. Amin. Dan ada lagi yang saya terlepas. Oh, pot bless lah waktu itu kan. Ya. Dan kita akan memberi dan berilah dengan sukacita, dengan murah hati. Bagi yang boleh free waktu itu mungkin tidak berada di kampung dan berada di sini, kamu boleh beribadah di SIB Bandara ya pada 24 hingga 25 hari bulan. Amin. Ada kebaktian Natal di sana. Dan kita akan memberi yang terbaik, biar memberi dengan sukacita, murah hati, dengan apa yang kamu ada pun tidak apa. Kalau tidak dapat memberi hari ini pun, kamu katakan dalam hati, Tuhan, ampuni saya mau memberi, akan datang
lebih lagi. Maka kita memberi senyuman kita, kekuatan kita. Tapi pasti kita harus memberi. Jadi kalau tidak mampu hari ini, ingat, hari nanti mesti mampu. Amin. Tuhan akan berikan. Beri berapa saja. Sukacitanya saudara. Lebih dari 10%, kurang dari 10%. Berapa yang saudara rasakan terbaik, sukacita. Roh Kudus beri hikmat bagimu untuk memberi. Berilah dengan sukacita. Amin. Lilia, saya serahkan untuk doa dan nanti tim reprise akan gak kena panggil. Nah, kita akan menyanyi lagi untuk mengambil. Oke. Oke, sebelum kita memberi yang terbaik kepada Tuhan, mari kita berdoa dulu. Bapa di surga, kami bersyukur karena kasih dan anugerah-Mu kepada kami Tuhan, sehingga kami sampai ke tempat ini dengan penuh sukacita dan kesehatan yang baik Tuhan. Kami sudah memuji-muji Engkau dan seterusnya sudah mendengar firman-Mu tentang kelahiran-Mu Tuhan. Tapi satu yang kami belum kami buat, yaitu memberi yang terbaik kepadamu Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan itu bukan meminta-minta, tapi sebagai kasih kami kepada Tuhan yang menyelamatkan kami akan layak memberikan sedikit yang terbaik untuk Tuhan pada pagi hari ini, setakat mana yang kami termampu sebagai pengikut-Mu yang sederhana Tuhan. Jadi berkati tangan-tangan yang memberi pada hari ini Tuhan, supaya begitu indah kasih-Mu kepada mereka Tuhan. Dan bagi yang tidak sempat memberi oleh karena mungkin serba kekurangan, kami percaya pada masa-masa akan datang Tuhan memberi rezeki dan Dia akan memberi juga kepada pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan, begitu juga kami tak lupa mendoakan pada teman-teman seiman kami yang tidak berkesempatan untuk berbakti pada hari ini Tuhan, dimanapun mereka berada sekarang, mungkin sudah di kampung berbakti bersama-sama dengan keluarga ataupun jemaat-jemaat yang di kampung. Kami percaya mereka juga ada kerinduan untuk memberi di dalam pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami yang kami persembahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke. Oke, mari kita bangkit berdiri semua. Mari kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Ada satu sobatku yang setia. Dia selalu
mari kita tutup acara kebaktian kita dengan doa. Dan untuk makluman terakhir, kita tidak ada kebaktian di sini 24 dan 25. Tapi kalau mau ikut kebaktian Natal di Bandaraya di tingkat 6 di Sintopuin, biasa kalau 24 itu ada kebaktian jam 7 malam. Jadi siang 25 biasa jam 9 pagi di Sintopuin. Di Likas secara kurang pasti lah, tapi saya rasa lebih kurang juga 25 jam 9 juga di Likas kan? Ya, di Likas pun begitu juga, gereja saya di Likas. Jadi ya 24 Inggris. Jadi yang terdekat di Sintopuin lah di tingkat 6. Jadi mari kita tutup acara kebaktian kita dengan doa. Kami bersyukur Tuhan karena kami sudah mengakhiri kebaktian kami ini dengan penuh berkat yang kami terima dari Tuhan, dan kami percaya kami pulang dengan penuh sukacita dan dipimpin oleh Tuhan. Dan kami beristirahat pada hari ini juga, kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami selagi kami akan mempercayakan Tuhan di mana-mana kami berada, ataupun di mana-mana saja kami akan berehat ataupun membuat kerja, kami dilindungi oleh Tuhan, karena kami mempercayakan Tuhan itu sebagai juru selamat kami ataupun sebagai pelindung kami, penjaga kami di dalam dunia ini, selagi kami mengaku bahwa Yesus Tuhan itu adalah Tuhan kami yang menjadikan kami di bumi ini sebagai penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pulangnya kami di gereja ini, kami tahu bahwa Tuhan menyertai kami, melindungi kami dimanapun kami pergi, sampai ke destinasi yang kami tuju, pulang ke kampung pada masa-masa yang akan datang juga Tuhan. Yang terdekat ini kami percaya juga Tuhan membantu kami dalam perjalanan, melindungi kami supaya dalam keadaan yang selamat bagi keluarga-keluarga yang akan balik ke kampung Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akhiri kebaktian kami ini dengan doa dan ucapan syukur kami kepada-Mu Engkau, dan bagi mengingati kelahiran-Mu dalam bulan ini Tuhan, kami tidak dapat lupakan suasana yang begitu indah pada di hati kami, dan begitu juga yang berkenaan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Semua yang percaya katakan amin. Oke, kebaktian kita sampai di sini.